Bab 551. Di antara pegunungan hijau dan perairan jernih, Paviliun Wanyin terletak di sini. Salah satunya adalah halaman pendopo yang penuh puisi dan keanggunan yang tiada taraf di mana-mana. Zuer memimpin sekelompok murid menunggu dengan cemas selama beberapa hari, tetapi tidak ada yang keluar rumah. Zuer hampir menangis. Apa yang harus kita lakukan? Guru dan para tetua sedang mundur saat ini, dan semua urusan di paviliun diserahkan kepada kakak laki-laki. Tetapi kakak laki-laki senior juga sedang mundur. Siapa yang pergi untuk menyelamatkan kakak perempuannya? Zuer, jangan khawatir, kakak senior pasti akan keluar. Kami telah menulis apa yang terjadi di surat dan memasukkannya ke celah pintu, kan? Kakak senior pasti akan datang keluar setelah melihatnya. Salah satu murid laki-laki menghibur Zuer dan berkata, Zuer hanya bisa mengangguk dengan air, berharap dalam hatinya kakak laki-lakinya akan segera keluar. Berderit, suara pintu dibuka, semua orang tetap diam dan menyaksikan pria itu berjalan keluar rumah sambil memegang surat terbuka di tangannya. Kakak senior, Zuer berteriak dan bergegas, kakak senior, kamu harus menyelamatkan kakak senior. Kakak senior, semua murid bergegas dan mengepung pria itu. Qin Zilu mengangkat tangannya sedikit untuk menyela apa yang akan mereka katakan. Dia menurunkan alisnya dan melirik amplop itu. Ketika dia membuka mulutnya, suaranya sejernih angin tetapi masih tenang. Qin Zilu berkata, saya tahu apa yang terjadi. Zuer, pergi dan hitung 20 orang yang akan turun gunung bersamaku. Petik 2, ya, titik. Maukah kamu menyelamatkan kakak senior? Zuer bertanya penuh harap. Kotak pantom Phoenix telah dibuka. Harta rahasia dan harta karun Paviliun Wanyin saya akan jatuh ke tangan orang lain. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Kita harus menghentikannya. Ngomong-ngomong, kita juga akan menyelamatkan adik perempuan junior kita sedang dalam perjalanan. Qin Zilu ada tatapan yang dalam dan tegas di matanya. Titik, dia bisa merasakan fluktuasi energi yang dihasilkan oleh kotak pantom Phoenix, meski jaraknya jauh. Tapi perasaannya tidak salah lagi. Kotak pantom Phoenix melibatkan Raja Mayat hidup, dan Qin Zilu tahu betul bahwa dia tidak boleh membiarkan orang lain mengetahui rahasia sebenarnya dari kotak pantom Phoenix. Sedangkan untuk Xiao Qinger, Qin Zilu tidak peduli. Sepanjang jalan, simpanlah jika Anda bisa. Dia kemudian berkata kepada Zuer dan yang lainnya, tinggalkan salah satu dari kalian. Saya akan menulis surat nanti dan Anda dapat mengirimkannya kepada tuan dan tetua untuk saya. Ya, Zuer dan murid lainnya tampaknya sangat mempercayai Qin Zilu. Mereka segera berbalik dan melakukannya tanpa ragu-ragu. Qin Zilu segera menulis surat dan memerintahkan murid-muridnya untuk mengusirnya. Dia kemudian masuk ke dalam rumah, mengeluarkan piano dan membawanya di belakang punggungnya. Dengan bibir sedikit mengerucut, Qin Zilu menengadah ke langit dan berkata, kotak pantom Phoenix akhirnya muncul. Barang-barang yang dicuri oleh pengkhianat, Raja Mayat hidup, harus diambil kembali, dan kotak pantom Phoenix juga harus diambil. Diambil kembali. Siapapun yang menghentikanku. Saat dia mengatakan ini, mata Qin Zilu bersinar dengan kegelapan yang tidak sesuai dengan temperamen anggunnya. Segera Qin Zilu menahan diri lagi, dan dia berangkat untuk bersiap berangkat. Paviliun Wanyin mengandalkan cara yang tidak diketahui untuk mendapatkan informasi sebelumnya, dan Istana Taihuang serta Istana Tuan Kota tidak jauh di belakangnya. Mereka mengirim orang untuk mengawasi semua pergerakan di Istana Iblis, dan segera menemukan perubahan tenaga di Istana Iblis. Setelah bertanya lebih lanjut, mereka mengetahui bahwa Istana Iblis Bumi mengarah ke barat daya. Di Istana Taihuang, Dugu King mengatasi semua opini dan mengambil alih kekuasaan di tangannya sendiri. Dia memerintahkan Hong Ying untuk memimpin tim dan mendapatkan kembali kotak pantom Phoenix. Adapun Mo Yue dan yang lainnya, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Dugu King berkata dengan muram, ada orang-orang seperti Sui King Lian dan yang lainnya di tim, jadi jangan khawatir. Ketika Anda sampai di kota Qingwu, penguasa kota Qingwu akan membantu Anda membunuh mereka, hanya menyisakan orang-orang kami. Juga, untuk saya, penguasa istana memberitahu Wu Zu bahwa masalah ini akan ditangani oleh penguasa istana. Tuhan, sendiri yang akan mengambil tindakan. Petik 2, ya, Hong Ying membungkuk dan pergi. Dia berbalik dengan ekspresi wajahnya yang bersemangat sekaligus penuh harap. Meskipun dia bersemangat, dia tetap menjadi orang yang paling berkuasa di bawah komando Dugu King meskipun telah dihukum. Hong Ying menantikannya,
fakta bahwa dia akhirnya bisa melakukan pembunuhan besar-besaran untuk melampiaskan amarahnya. Meskipun orang yang akan dibunuh bukanlah Junjiu, tapi Mo Yue. Si palsu yang melukainya, pantas mati. Di kota Qingwu, Wu Zu juga mengerahkan tenaganya, bersiap untuk mengikuti di belakang Istana Iblis. Dia melihat ke samping ke wajahnya. Wu Ziling membiru, dengan alis yang marah dan mudah tersinggung. Mata Wu Zu tertuju pada kaki Wu Ziling, dengan niat membunuh muncul di matanya. Dia berkata, kali ini, ayahku akan pergi bersamamu. Pada saat itu, Anda dapat membunuh siapapun yang Anda inginkan. Bunuh Mo Yue, Qing Jun. Ayah, aku ingin memotongnya menjadi beberapa bagian untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Wu Ziling dipenuhi dengan kebencian. Tidak satu hari pun berlalu tanpa dia mengertakkan gigi dan mengumpat dengan kejam. Itu semua karena dia benar-benar menjadi orang yang timpang. Dia mencari semua alkemis untuk mencari luka di kaki kanannya, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya itu. Sejak saat itu, mulai sekarang, dia hanya bisa lemas. Bagaimana mungkin Wu Ziling tidak membencinya? Semua ini disebabkan oleh Mo Yue dan Qing Jun. Dia bersumpah untuk membunuh mereka. Tepat ketika ketiga pihak sedang bergejolak, bumi Istana Iblis kami berangkat. Tidak banyak orang dengan Sui Qingyu, termasuk dia, hanya ada 6 orang. Kelima orang ini semuanya adalah murid yang mengikutinya dari rumah Tai Huang. Semuanya adalah elit, dan 2 di antaranya telah menerobos ke Raja Roh Alam. Mereka cukup setia kepada Sui Qingyu, yang paling dapat diandalkan. Ban Yun adalah satu-satunya wanita di antara 5. Dia melirik Junjiu dan yang lainnya berjalan di depan, berbalik dan mengerutkan kening dan bertanya pada Sui Qingyu. Tuan Istana, apakah mereka dapat diandalkan? Mungkinkah itu mata-mata yang dikirim oleh Dugu King? Bagus, Istana Master, meskipun dikirim oleh Master Sui, tidak ada dasar atau bukti. Nama orang lain adalah Wang Qiong. Dia tinggi dan tebal, dengan kulit perunggu dan otot menonjol penuh kekuatan. Setelah mendengar kata-katanya, Sui Qingyu melirik mereka. Berbalik untuk melihat punggung Junjiu dan yang lainnya, mulut Sui Qingyu bergerak-gerak. Jangan khawatir, Dugu King dan yang lainnya tidak memiliki kemampuan untuk menemukan monster kecil yang kejam sebagai mata-mata. Yang bernama Qing Jun, kurasa kekuatannya tidak jauh lebih buruk daripada Sui Qinglian. Apa, tidak hanya Ban Yun, mereka berdua dan yang lainnya terkejut saat mendengar kata-kata Sui Qingyu. Sui Qingyu mengangguk, jangan meragukannya. Saya bukan tandingan anak itu, jadi singkirkan keraguan Anda. Mereka adalah musuh Dugu King dan teman Sui Qingyu saya. Sui Qingyu mengatakan ini dengan enggan, itu bukan terserah dia untuk melakukannya. Putuskan apakah dia seorang teman atau bukan. Siapa yang membuat tinju Qing Jun kuat? Mo Yue sangat jahat. Sui Qingyu memiliki lebih banyak intuisi. Ada rahasia besar yang tersembunyi dalam diri kedua orang ini. Itu lebih dari apa yang dia lihat sekarang. Tapi Sui Qingyu tidak ingin mengujinya, dia hanya ingin membalas dendam pada Dugu King dan Lu Hongyan. Dia ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Junjiu mendengar semua percakapan antara Sui Qingyu dan orang lain di belakang mereka. Dia mengangkat sudut bibirnya dengan menggoda, memiringkan kepalanya dan mengedipkan mata pada Mo Yue. Sepertinya kamu membuatnya takut. Ini bagus, ini menyelamatkan banyak masalah. Mo Yue tersenyum jahat. Junjiu mengangguk. Itu memang menyelamatkannya dari masalah. Sekarang mereka berjalan ke arah barat daya yang ditunjukkan oleh kotak Phantom Phoenix. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka harus pergi atau di mana mereka berada. Saat ini, Junjiu tiba-tiba menghela nafas. Dia mengeluarkan jimat komunikasi yang baru putus dari tangannya. Bagaimana kabarnya? Bab 552. Junjiu sedikit mengernyit dan melihat jimat komunikasi rusak dengan pola jaring laba-laba di telapak tangannya. Dia belum menggunakannya, jadi kenapa retak? Pada saat ini, suara Fu Linsuang yang dingin dan sedikit terkejut terdengar, suaramu juga retak. Junjiu mengangkat alisnya dan menatap Fu Linsuang, hanya untuk melihat bahwa dia juga mengeluarkan jimat komunikasi yang retak. Fu Linsuang menjelaskan, saya belum pernah menggunakan jimat komunikasi ini. Jimat komunikasi ini retak ketika saya masih di Istana Iblis. Itu retak sebelum digunakan. Apakah kita membeli yang palsu? Junjiu King mendecakkan lidahnya, menyindir. Mo Yue mengulurkan tangan dan mengambil jimat komunikasi. Ujung jarinya menyentuh telapak tangan Junjiu,
dan di tempat kulit bersentuhan, ada sensasi kesemutan seperti arus listrik, dan itu seperti api yang membakar dari telapak tangan hingga ke jantung. Tapi Junjiu sudah terbiasa dengan perasaan ini. Dia menatap Mo Yue dengan tenang dan menunggu dia berbicara. Mo Yue melirik jimat komunikasi, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Dia berkata, jimat komunikasi ini telah digunakan. Digunakan, tapi saya belum menggunakannya. Saya hanya punya satu di tangan saya untuk dimainkan. Saya jamin saya tidak pernah menyentuhnya, kata Junjiu. Melihat ekspresi bingung dan dingin Fu Lin Xuang, jelas dia bisa menjamin bahwa dia tidak menggunakan jimat komunikasi. Lalu kenapa jimat komunikasinya retak? Mo Yue, bukan kamu yang menggunakannya, tapi King Yu dan yang lainnya menggunakan jimat pembawa pesan untuk memanggilmu. Jimat pembawa pesan di tanganmu merespons dan retak. Setelah mendengar ini, ekspresi Junjiu dan Fu Lin Xuang menjadi gelap. Mata Junjiu menjadi dingin, dan dia menatap jimat komunikasi itu dengan cermat. Mendengar Mo Yue terus berkata, tapi jelas utusan itu belum punya waktu untuk memberitahumu. Mereka memotongnya di sana, jadi kamu tidak tahu. Sesuatu telah terjadi. Mata Junjiu menjadi gelap. Dia berbisik dengan dingin, Qiu Jian mengambil tindakan. Tapi saya tidak mengerti, bahkan jika Qiu Jian mengambil tindakan, kakak laki-laki dan yang lainnya akan memiliki cukup waktu untuk menanganinya dan memberi tahu kami. Kenapa utusan itu diganggu bahkan tanpa sedikit berita yang dikirim? Junjiu tahu pasti telah terjadi sesuatu pada King Yu dan yang lainnya. Tapi dia tidak bisa memahaminya. Meskipun Qiu Jian kuat, dia tidak cukup kuat untuk memaksa King Yu dan yang lainnya ke dalam situasi ini. Mo Yue melirik Junjiu dan menghancurkan jimat komunikasi menjadi bubuk dengan ujung jarinya. Cahaya keemasan samar melintas yang hampir tidak terlihat. Setelah menelan bubuk tersebut, seberkas cahaya terbang langsung ke barat daya. Mo Yue berkata, King Yu dan yang lainnya juga berada di barat daya. Searah dengan kita, apakah kamu tahu di mana mereka berada? Junjiu bertanya dengan tergesa-gesa. Mo Yue, hanya berdasarkan jimat komunikasi yang komunikasinya gagal, kita hanya dapat mengetahui perkiraan lokasinya. Petik 2. Cukup. Junjiu segera melihat kembali ke arah Sui King Yu, dan dia berkata dengan dingin, kakak laki-lakiku dan yang lainnya sedang dalam masalah. Mereka semua ada di barat daya, saya harus segera sampai di sana. Mendengar ini, Sui King Yu segera mempercepat dan bergegas ke Junjiu dan yang lainnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sui King Yu menatap dan berkata dengan suara rendah, ayo pergi bersama. Ayo pergi. Setelah Junjiu dan yang lainnya mempercepat, Paviliun Wanyin, Istana Taihuang, dan Istana Tuan Kota Qingwu semuanya menemukannya. Mereka melaju bersama, tapi Junjiu dan yang lainnya masih tertinggal jauh. Melihat Junjiu dan yang lainnya hilang, Hong Yao dan Wu Ziling menjadi cemas dan jelek. Wu Ziling mengeluarkan suara keras, kami telah ditemukan. Tapi seharusnya tidak, kami mengikuti jauh. Tidak mungkin terungkap. Wu Ziling mengira pelacakan mereka ditemukan oleh Sui King Yu, jadi mereka tiba-tiba mempercepat ke atas. Hong Yue merasa mereka tidak terekspos. Dia melihat ke belakang, melihat kembali ke Wu Ziling. Dia memimpin pertemuan dengan Wu Ziling setelah meninggalkan rumah Taihuang. Seperti yang diperintahkan Dugu King, Hong Yue dan Wu Ziling bekerja sama untuk secara diam-diam membunuh Sui King Lian, Li Ding dan semua murid yang telah mereka lantik. Tinggalkan hanya bangsamu sendiri. Belakangan, ketika mereka mengetahui bahwa kedua belah pihak ingin membunuh Mo Yue dan King Jun, Hong Ying dan Wu Ziling semakin akrab. Namun kini mereka telah kehilangan jejak dan tidak dapat dilacak. Konspirasi mereka akan dibatalkan sebelum dapat diluncurkan. Wu Ziling tidak mau menyerah, saya akan bertanya pada ayah saya apa yang harus dilakukan. Tidak perlu. Hong Yao menghentikan Wu Ziling. Dia memberi isyarat kepada Wu Ziling untuk melihat ke depan dengan tenang. Ke arah jarinya, sekelompok murid dari Paviliun Wanyin, dipimpin oleh Qin Zilu, bergegas melewati Hong Ying dan yang lainnya. Qin Zilu menemukan Hong Yue dan Wu Ziling, tapi dia mengabaikan mereka bahkan tanpa melihatnya. Wu Ziling menyipitkan matanya, ini Paviliun Wanyin. Mereka tidak ragu sama sekali. Selain itu, kotak Phoenix suara hantu milik Paviliun Wanyin, jadi menurutku mereka tahu kemana tujuan Mo Yue dan yang lainnya. Itu tidak masalah jika kita kehilangan jejak mereka, kita masih bisa menemukan Mo Yue dan King Jun jika kita mengejar Paviliun Wanyin.
Bibir merah melengkung menjadi senyuman sinis, dan matanya seram dan seram. Kamu benar, ayo ikuti Paviliun Wanyin. Mata Wu Ziling juga bersinar dengan cahaya dingin yang menyeramkan. Mereka segera berangkat, mengejar Paviliun Wanyin. Di sisi lain, lebih dekat ke barat daya, jimat pembawa pesan di Fulin Suang bereaksi lagi. Jun Jiu dan yang lainnya segera berhenti. Kali ini mereka sudah bersiap. Semua jimat komunikasi ada di tangan Fulin Suang, dan dia akan segera menghubunginya jika dia bereaksi. Fulin Suang memegang jimat komunikasi dan berteriak, "Linsan!" Sebelum ada suara yang keluar dari jimat komunikasi mengeluarkan bunyi klik dan hampir meledak. Ekspresi Jun Jiu dan Fulin Suang langsung berubah. Ups. Pada saat kritis ini, Mo Yue mengarahkan cahaya keemasan ke jimat komunikasi, dan jimat komunikasi itu tetap kokoh. Jun Jiu menghela nafas lega. Dia melirik Mo Yue dan tersenyum padanya, lalu segera menundukkan kepalanya dan menatap jimat komunikasi. Sui Qingyu datang ke belakangnya dan melihat jimat pembawa pesan. Apakah ada berita? Jun Jiu dan yang lainnya tidak menjawab. Fulin Suang berseru lagi, "Linsan!" Bah. Suara keras datang dari jimat komunikasi, membuat Jun Jiu dan yang lainnya mengerutkan kening dan mundur selangkah. Kemudian sebuah suara datang dari dalam, "Syukurlah, saya akhirnya bisa menghubungi Anda." Fulin Suang, apakah Mo Yue dan yang lainnya bersamamu? Petik 2. Suara itu adalah Xiao Ying. Jun Jiu mengerutkan kening dan berkata, "Kenapa kamu, Xiao Ying? Apa yang terjadi? Bagus, kamu di sini. Aku tidak tahu berapa lama jimat komunikasi itu bisa bertahan. Aku sudah membuang-buang waktu 5 kali untuk mencoba menghubungimu." Singkat cerita, King Yu dan yang lainnya adalah si brengsek Qiu Jian itu telah ditipu. Meskipun aku datang untuk melindungimu, kakak laki-lakimu dan yang lainnya berada dalam situasi yang sangat buruk. Xiao Ying selalu menawan dan malas, dan berbicara seperti seorang penggoda. Tapi, saat ini, dia sangat serius, yang menunjukkan betapa buruknya. Nada suara Fulin Suang mendesak, "Di mana kamu?" "Saya tidak tahu. Tapi saya memberikan kekuatan spiritual pada Qiu Jian, Jun, Mo Yu. Anda memiliki kontrak dengan saya. Anda dapat merasakan posisi Qiu Jian. Tangkap saja dia." Suara kasar menutupi suara Xiao Ying, dan jimat komunikasi tidak dapat menahan beban dan benar-benar roboh. Qiu Jian. Alis Jun Jiu dingin dan haus darah, dan niat membunuhnya terungkap dengan jelas. Sui Qingyu melirik dan tidak berkata apa-apa. Dia lebih mementingkan kata "Jun" yang dia ucapkan dengan tergesa-gesa ketika Mo Wuyu dipanggil dalam jimat komunikasi. Kecurigaan muncul di hati Sui Qingyu. Apakah nama Mo Wuyu palsu? Bab 553. Temukan Qiu Jian terlebih dahulu sebelum kita dapat menemukannya. Mo Yue memegang tangan Jun Jiu, menyebabkan Jun Jiu yang marah menghilangkan amarahnya seketika. Dia dan Mo Yue saling memandang, dan gelombang turbulen di mata mereka berangsur-angsur kembali tenang. Jun Jiu tidak menyangka bahwa Qiu Jian mampu memaksa King Yu dan yang lainnya sampai pada titik seperti itu. Yang terpenting sekarang adalah menemukan Qiu Jian. Jun Jiu berkata dengan mata yang dalam, "Karena Xiao Ying telah meninggalkan jejak spiritual pada Qiu Jian, aku akan menemukannya." Saat dia mengatakan itu, Jun Jiu menutup matanya dan mengaktifkan kekuatan spiritualnya, dan kekuatan spiritualnya terbang keluar dari tubuhnya, dan menyebar ke segala arah. Sui Qingyu mendengar sesuatu terjadi pada Jun Jiu dan teman-temannya, dan itu berhubungan dengan Qiu Jian. Dia tahu bahwa saudara laki-laki Qiu Jian dan Qiu Linger adalah Antek Dugu King. Menyipitkan matanya, Sui Qingyu berbalik dan memerintahkan orang-orangnya untuk siap membantu. Fu Lin Suang menatap mereka setelah mendengar ini. Fu berbalik dan menatap Jun Jiu dengan penuh perhatian, menunggu kabar. Jun Jiu memiliki orang yang paling dia khawatirkan, begitu pula dia. Karena instruksi dari jimat pembawa pesan, arah pencarian utama Jun Jiu adalah di barat daya. Pada akhirnya, Jun Jiu juga menemukan jejak Qiu Jian di barat daya. Dia membuka matanya, dan saat dia membuka matanya, ada cahaya dingin berkedip di matanya, yang dingin dan haus darah, membuat orang gemetar ketakutan. Sui Qingyu terkejut, punggung Jun Jiu yang marah. Tampak serius. Fu Lin Suang, bagaimana? Mo Yue, jika Anda memerlukan bantuan, saya dapat meminta Ban Yun dan Wang Qiong untuk pergi. Mereka adalah Raja Roh dan dapat membantu Anda menangkap Qiu Jian. Sui Qingyu dengan hati-hati mempertimbangkan kata-katanya dan menawarkan untuk membantu.
Mata Junjiu dingin, dia melirik ke arah Sui Qingyu dan orang-orang di belakangnya, lalu menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Junjiu berkata, terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi saya sendiri ingin menangkap Qiu Jian. Ayo pergi, dia berkeliaran di barat daya, tidak jauh dari kita. Junjiu berbalik dan pergi lebih dulu. 1 jam kemudian, Mo Yue memandang hutan di depan dengan tenang, tidak ada seorang pun kecuali dia yang memperhatikan bahwa hutan itu ditutupi dengan benda aneh seperti kabut. Ini mengisolasi bagian dalam hutan dan menjadikan bagian dalam dan luar menjadi 2 dunia. Mo Yue mengangkat alisnya. Saya berpikir dalam hati, saya tidak menyangka akan terbentuk domain di sini. Saat ini, mereka telah memasuki hutan di domain tersebut. Junjiu sangat menyadari sesuatu, tapi dia melihat sekeliling dan tidak menemukan perbedaan. Melihat ke depan, mata Junjiu dingin dan menakutkan. Qiu Jian ada di sana. Saya melihat Qiu Jian bersembunyi di kanopi pohon besar, menatap lurus ke tidak jauh dengan alis yang tajam. Dia sedikit gugup dan melihat ke belakang ke segala arah dari waktu ke waktu, seolah dia sedang waspada atau mencari sesuatu. Berbalik dan menatap ke arah itu, Qiu Jian mengertakkan gigi dan memegang jimat komunikasi erat di tangannya. Qiu Jian, sialan, kenapa Qiu Linger tidak membalasku? Kemana dia pergi? Petik 2. Qiu Jian tidak hanya menghubungi Qiu Linger, dia juga mencoba menghubungi orang lain. Tapi tanpa kecuali, tidak ada satupun pengirim pesan yang bisa dihubungi. Ini membuat Qiu Jian merasa seperti di penjara di sini. Memang benar demikian, Qiu Jian tidak bisa keluar. Memikirkan hal ini, Qiu Jian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan nada pahit dan suram, itu semua bajingan sialan itu. Bukankah lebih baik jika kamu dibunuh olehku? Kamu harus melarikan diri. Jadi bagaimana jika kamu melarikan diri ke sini? Kamu belum mati, tapi kamu membunuhku. Sialan, jika aku dapat menemukan tubuhmu, aku pasti akan... Apa? Suara itu datang dari belakang. Qiu Jian memarahi mereka tanpa berpikir, aku harus mengalahkan mereka berkeping-keping dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Blokir, beri makan kepada anjing liar. Setelah Qiu Jian selesai berbicara, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dari mana lagi orang di sini bisa berasal selain dia? Tubuh Qiu Jian menegang dan dia langsung bereaksi. Dia berbalik tanpa melihat, dan menamparkan telapak tangannya dengan kekuatan-kekuatan spiritualnya. Dia menamparnya dengan keras, dan pada saat yang sama, dia bersandar dan jatuh dari pohon untuk menjaga jarak. Namun, telapak tangannya meleleh seperti es dan salju bahkan tanpa terciprat, sebaliknya. Cahaya pedang yang tajam itu haus darah dan dingin, puff. Darah berceceran di bahunya, tubuh Qiu Jian meringkuk kesakitan dan kehilangan keseimbangan, dan dia jatuh ke tanah dengan keras. Kejatuhan membuat Qiu Jian meringis, dia tidak berani berhenti sama sekali, bangkit dan lari. Ah, Junjiu mencibir, membuka tangannya dan menggulung puluhan daun dari pohon dengan kekuatan spiritualnya. Dengan menjentikkan jari, dedaunan dan bunga beterbangan, dan dedaunan melesat seperti anak panah. Puff puff puff, Qiu Jian menjerit kesakitan dan kesakitan, tangan kanannya dipotong garis dengan paku daun dari tangan ke lengan, dan dipaku di batang pohon. Qiu Jian masih ingin meronta, tetapi seikat daun lainnya terbang masuk dan menjepit tangannya yang lain, termasuk kedua kakinya. Ke pohon. Ah, siapa itu? Keluar! Qiu Jian berteriak kesakitan, kaget dan takut. Dengan suara gemerisik langkah kaki, Qiu Jian mendongak dan melihat wajah Junjiu dan yang lainnya pucat dan penuh ketakutan. Bagaimana mungkin mereka? Dia tidak tahu siapa yang mengambil tindakan, tapi dia tahu betul bahwa jika dia jatuh ke tangan Junjiu dan yang lainnya, dia pasti akan mati mengenaskan. Qiu Jian ketakutan, dia menatap dan berteriak, lepaskan aku. Mo Yue, Qing Jun, kamu sangat berani. Kamu menyakiti sesama anggota sekte. Jika sesuatu terjadi padaku, penguasa istana pasti akan membalaskan dendamku. Will kamu tahu siapa yang membunuhmu? Bahkan jika kamu tahu, dia hanyalah antek, akankah Dubu King membalaskan dendammu? Lelucon yang luar biasa, Sui Qingyu lah yang berbicara. Ketika Qiu Jian mendengar ini dan melihat Sui Qingyu, wajahnya terlihat ngeri dan takut. Kenapa itu? Sui Qingyu, dengan mata terbuka lebar, dia melihat ke arah Sui Qingyu dan kemudian ke Junjiu dan Mo Yue. Qiu Jian berteriak, Mo Yue, kamu sebenarnya berjalan bersama dengan pengkhianat Sui Qingyu.
Kamu memang mata-mata yang dikirim oleh Istana Iblis Bumi. Saya ingin memberitahu Tuan Istana dan mereka, bahwa daun lain terbang melewati pipi Qiu Jian dan dipaku ke pohon, memotong telinga kanannya sepenuhnya. Mata Junjiu dingin dan tidak ada emosi sama sekali. Dia berjalan mendekat dan berhenti di depan Qiu Jian, dan berkata dengan dingin, di mana King Yu dan yang lainnya. Petik 2. Saya tidak tahu. Qiu Jian sangat kesakitan dan menatap Junjiu. Junjiu mencibir, jangan bilang padaku. Dia tahu Qiu Jian tidak akan begitu patuh, tapi dia sudah memiliki tindakan balasan. Junjiu mengeluarkan suara hantu dari semua fenomena dan meletakkannya di antara bibir dan giginya, lalu meniupkan suara seruling yang merdu dan bernada rendah. Dari waktu ke waktu, suara mendesis terdengar dari kejauhan, seolah merespons Junjiu. Semakin dekat gerakannya, kulit kepala Banyun menjadi mati rasa. Ular ini, Sui Qingyu memperhatikan ular-ular itu merangkak melewati kaki mereka, sama sekali mengabaikan mereka. Dia menghela nafas dan menatap Junjiu. Junjiu memanggil ular-ular tersebut dengan memainkan serulingnya. Apa yang akan dia lakukan? Apa yang harus dilakukan? Tentu saja, mereka disiksa untuk mendapatkan pengakuan. Sekarang Qingyu dan yang lainnya berada dalam kondisi kritis. Dia tidak punya waktu untuk membuang waktu untuk Qiu Jian. Dengan memutar ujung jarinya, suara bayangan segala sesuatu menunjuk ke arah Qiu Jian, dan Junjiu memberi perintah berdarah dingin. Ayo, Mo Yue, apa yang akan kamu lakukan? Jangan kemari. Ular-ular itu berkerumun dan menenggelamkan wajah ketakutan Qiu Jian. Ular-ular ini tidak besar, tetapi mulutnya terbuka sebesar kuku kecil, dan mereka merobek daging dan darah dari tubuh Qiu Jian dengan mulut lebar. Darah tajam mengalir ke wajahnya, dan Sui Qingyu membiru dan berkata, Mo Yue, jika kamu membunuhnya, kamu tidak akan tahu keberadaan Qingyu dan yang lainnya. Jika aku tidak membiarkan dia mati, he tidak akan mati. Bab 554. Gigi ular. Mulut ular cocok untuk ditelan utuh dan tidak bisa digigit. Namun ular-ular kecil yang padat itu menerkamnya, dan gigitannya lebih menyakitkan daripada gigitannya, hidup lebih buruk dari kematian. Sui Qingyu dan bawahannya sama-sama terkejut, mereka tidak menyangka Junjiu memiliki metode penyiksaan yang begitu kejam. Sui Qingyu memandang Mo Yue dan Fu Lin Suang lagi. Yang pertama memandang Junjiu dengan memanjakan tanpa berkata apa-apa, sedangkan yang kedua terlihat dingin dan sepertinya tidak menganggap itu apa-apa. Sui Qingyu bergidik, sekarang setiap pemuda lebih kejam dari sebelumnya. Mendengar teriakan kematian Qiu Jian, Sui Qingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Mo Yue, jika kamu membunuhnya, kamu tidak akan tahu keberadaan Qingyu dan yang lainnya. Sekarang hanya Qiu Jian yang tahu di mana Qingyu dan yang lainnya. Yang lain adalah, Qiu Jian meninggal, mereka bertanya siapa yang akan pergi. Mendengar ini, Junjiu menatap Sui Qingyu dengan dingin. Dia berkata dengan dingin dan menghina, jika saya tidak membiarkan dia mati, dia tidak akan mati. Penuh kerja keras, penuh percaya diri. Sui Qingyu tidak bisa tidak percaya bahwa Junjiu sangat percaya diri dalam menyiksa Qiu Jian seperti ini. Setelah lama disiksa dan digigit, Junjiu mengangkat tangannya. Segera, ular-ular kecil yang tak terhitung jumlahnya meluncur turun dari tubuh Qiu Jian seolah-olah mereka telah berubah menjadi manusia. Naik ke samping dan berbaris, seperti tentara menunggu ratu untuk memeriksa. Melihat Qiu Jian lagi, pakaiannya terkoyak-koyak dan tubuhnya masih utuh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak ada kulit dan daging, darah menyilaukan, dan lubang di mana-mana, pemandangan yang menjijikkan dan mengerikan. Qiu Jian tersentak kesakitan, dadanya yang berdarah naik turun dengan lemah. Sepasang mata menatap Junjiu dengan penuh ketakutan, dan keputusasaan. Dia adalah iblis. Junjiu, di mana mereka? Melihat Junjiu menggerakkan jarinya, ular-ular itu segera mengangkat tubuh bagian atas dan mendesis, menatap lurus ke arahnya, siap menerkam kapan saja. Qiu Jian ketakutan, saya mengatakannya. Mereka berada 3 mil di depan. Ada tebing di sana, dan mereka berada di bawah tebing. Junjiu mengerutkan kening. Dia menatap Qiu Jian dengan dingin lagi dan berkata, pimpin jalan. Mendengar ini, Sui Qingyu ingin mengatakan bahwa Qiu Jian berlumuran darah dan daging, jadi bagaimana dia bisa memimpin? Akibatnya, Sui Qingyu merasa beruntung karena dia tidak berbicara untuk menghindari kehilangan muka di adegan berikutnya.
Atas perintah tersebut, ular-ular itu kembali berkerumun. Meskipun Qiu Jian berteriak minta ampun, ular-ular itu tidak menggigitnya. Sebaliknya, slip musim gugur dibungkus menjadi bola ular, dengan hanya kepalanya yang terlihat. Mereka menarik potongan musim gugur dari pohon besar, dan terdengar suara tulang dan daging yang terkoyak, membuat kulit kepala orang mati rasa. Snakeball merangkak ke depan, membungkus Qiu Jian, dan memimpin jalan. Junjiu tidak terkejut sama sekali. Dia berkata, "Ayo pergi. Ayo pergi." Mo Yue mengangkat sudut bibirnya, dan senyum jahatnya menutupi ilusi pantang dan keabadian. Dia berdiri di samping Junjiu dan menatap dingin ke arah Sui Qingyu dan yang lainnya dari sudut matanya. Mereka yang dilihatnya tidak bisa menahan gemetar ketakutan, dan rambut di tubuh mereka meledak, bahkan tulang mereka terasa dingin. Perubahan ini menyebabkan mereka tertinggal beberapa langkah. Ban Yun menghela nafas, pemuda ini menakutkan sekali. Siapa dia? Petik 2, namanya Qing Jun. Kamu hanya perlu tahu bahwa tidak ada yang bisa menyentuh Mo Yue. Selama kamu tidak menyentuh Mo Yue, jangan-jangan pukul dia. Perhatikan, Qing Jun tidak akan melakukan apapun. Sui Qingyu juga merasa bingung di dalam hatinya, dia berkata. Dia tahu bahwa ini adalah peringatan Mo Yue kepada mereka. Jangan lakukan apapun, jangan katakan apapun, jangan mencari kematian dan membuat Junjiu tidak bahagia. Jika tidak, nasib mereka hanya akan lebih buruk daripada nasib Qiu Jian. Tidak ada keraguan bahwa Sui Qingyu yakin bahwa metode Mo Yue hanya akan lebih buruk dari. Dia hanya akan lebih kejam dan kejam dari Junjiu. 3 mil jauhnya, sebuah tebing membuat celah besar di hutan. Junjiu berdiri di tepi tebing. Dia menundukkan kepalanya dan menatap dengan dingin kegelapan tak berdasar di bawah tebing. Angin bertiup dari bawah membawa bau lembab, gelap dan membusuk. Qingyu dan yang lainnya berada di bawah tebing. Menarik pandangannya, Junjiu menatap Qiu Jian. Bagaimana mereka bisa jatuh dari tebing? Qiu Jian ketakutan, terlalu putus asa untuk bergerak. Ular mengelilinginya, dan dia dapat dengan jelas merasakan ular merayapi tubuhnya yang berdarah, merasa sakit sekaligus ketakutan. Qiu Jian berkata dengan gemetar, "Saya mengejar mereka ke sini. Awalnya tidak ada tebing di sini, tetapi mereka tiba-tiba muncul ketika mereka berlari. Mereka jatuh sebelum sempat bersembunyi." Petik 2, omong kosong. Fu Linsuang menghunus pedangnya, menunjuk ke tenggorokan Qiu Jian. Bagaimana mungkin sebuah tebing muncul begitu saja? Mata dingin Fu Linsuang dipenuhi dengan niat membunuh sekarang. Qiu Jian masih berani berbohong. Pada saat ini, Sui Qingyu berbicara untuk memastikan bahwa Qiu Jian tidak berbohong. Dia berkata, "Saya pikir apa yang dia katakan itu benar. Soalnya, tempat yang ditunjuk oleh kotak pantom Phoenix ada di bawah tebing. Jika disinilah Raja Mayat Hidup menyembunyikan metode rahasianya, mungkin saja saya merasakan kekuatan yang mengerikan di bawah sana." Petik 2, Sui Qingyu berkata sambil berdiri di tepi tebing. Wajahnya muram dan serius, tegang dan waspada. Sui Qingyu adalah Raja Roh, dan perasaannya tidak salah. Tapi Junjiu tidak mempercayainya. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat Mo Yue dan bertanya dalam hati, siapa yang menikmati kepercayaan Junjiu dengan nyaman dan bahagia. Dia berkata, sebuah domain unik telah terbentuk di sini, seperti dunia kecil. Tebing seharusnya menjadi pintu masuk, yang tersembunyi di sini. Nanti, seseorang mendobrak masuk dan terungkap. Petik 2, jadi, kakak senior dan yang lainnya adalah benarkah di bawah sana? Junjiu mengerutkan kening. Jika itu hanya tebing sederhana, Xiaoying akan cukup untuk membantu Qingyu dan yang lainnya memanjat. Tapi jika tempat ini berhubungan dengan Raja Mayat Hidup, mereka mungkin tidak hanya tidak bisa bangun, tapi nyawa mereka juga mungkin dalam bahaya. Mengingat kata-kata Xiaoying semakin menegaskan dan memperkuat kemungkinan bahwa mereka berada di bawah. Pada saat ini, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar. Pertama, murid Paviliun Wanyin yang dipimpin oleh Qin Zilu muncul di hadapan Junjiu dan yang lainnya. Hong Ying dan Wu Ziling mengikuti dari dekat, bergegas dengan sekelompok besar pasukan dan langsung mengepung mereka. Hong Yue menatap tajam ke arah Junjiu dan Mo Yue dengan kebencian. Dia tersenyum jahat dan berkata, "Mo Yue, Qing Jun, aku akhirnya menangkapmu. Mari kita lihat kemana kamu lari kali ini." Petik 2, Mo Yue, Qing Jun, serahkan Phantom Sound Phoenix Box. Wu Ziling berdiri, canggung,
dia menatap mereka dengan kebencian dan kedengkian di matanya. Dia akhirnya bisa membalas kepincangannya. Mendengar ini, Qin Zilu menyela dengan suara cemberut dan tidak senang. Tunggu sebentar, kotak pantom Phoenix adalah harta rahasia Pavilion Wan Yin milikku. Bagaimana bisa diserahkan ke rumah tuan kotamu? Ini adalah masalah antara Pavilion Wan Yin milikku dan mereka. Mohon menyingkir dari sini. Rumah Tai Huang dan rumah tuan kota dan jangan ikut campur. Harta karun itu bisa diperoleh oleh mereka yang mampu melakukannya. Mari kita semua mengandalkan kemampuan kita. Hong Ying tertawa. Tidak peduli apakah itu harta rahasia Pavilion Wan Yin atau tidak. Sebelum Jun Jiu bisa berkata apa-apa, mereka bertiga sedang berperang satu sama lain, saling menatap dengan marah. Sebaliknya, mereka seperti orang luar, hanya menonton pertunjukan. Melihat ini, Jun Jiu mengangkat sudut bibirnya dengan cara yang lucu, dan dia memandang ketiga pihak dengan dingin. Mata Jun Jiu berhenti sejenak pada Qin Zilu, seseorang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Qiu Jian akhirnya memecahkan kebuntuan dan mengubah situasi menjadi situasi yang mematikan. Dia membuka mulutnya dan berteriak minta tolong. Popi merah, selamatkan aku. Bab 555. Mata Hong Yao tertuju pada Qiu Jian, dengan rasa jijik dan kebingungan di wajahnya. Siapa kamu? Siapakah orang yang berlumuran ular ini, yang hanya terlihat kepalanya saja yang berlumuran darah? Mengapa Anda memintanya untuk menyelamatkannya? Qiu Jian berteriak ngeri, saya Qiu Jian. Hong Yao, selamatkan saya. Petik 2. Apa? Qiu Jian. Hong Yao menarik napas dan membelalakan matanya tak percaya. Apakah dia Qiu Jian? Hong Yue telah mengetahui dari Wu Ziling bahwa Qiu Linger dibunuh oleh Mo Yue. Sekarang Qiu Jian juga terjebak dalam sekelompok ular, dan dia bahkan tidak bisa terlihat seperti manusia. Qiu Jian dan Qiu Linger bukanlah orang biasa. Hanya karena mereka tahu seni roh sangat penting bagi Dugu King. Dia tidak bisa hanya duduk dan menonton. Wajah Hong Ying segera menjadi gelap, dan dia menatap Jun Jiu dengan marah dan berkata, Mo Yue, kamu sangat berani. Kamu telah melakukan kejahatan membunuh Qiu Linger sebelumnya, dan kamu telah melakukan kejahatan penculikan dan penyiksaan Qiu Jian, sesama murid dari keluarga yang sama. Tampaknya Anda tidak melakukannya sama sekali. Jaga rumah Tai Huang di bawah pengawasan Anda. Saya menyarankan Anda untuk segera melepaskan Qiu Jian. Tanda tanya. Jun Jiu mencibir bercanda dan mengambil alih kata-kata Hong Yade. Hong Ying mengeluarkan cambuk panjang dari pinggangnya dan mencambuknya, meninggalkan penyok yang dalam di tanah. Cambuk panjang diarahkan ke Jun Jiu, dan Hong Yue mengancam dengan senyuman garang, jika tidak, kamu akan dihukum dengan hukuman tambahan, dan kamu akan dipaksa untuk hidup dan mati. Qin Zilu menyaksikan adegan ini dengan tenang, menonton pertunjukan di dinding. Dari mulut Zuer, dia mengetahui bahwa Mo Yue bukanlah seseorang yang mau mendengarkan perintah. Qin Zilu sedikit penasaran, apa yang akan dia lakukan saat menghadapi ancaman Hong Yue. Jun Jiu tersenyum, mengancamnya. Jun Jiu mengalihkan pandangannya dan menoleh untuk melihat ke arah Qiu Jian. Melihatnya, yang terakhir dipenuhi ketakutan dan gemetar, ingin berteriak kepada Hong Yuan lagi untuk menyelamatkannya. Tetapi karena dia terlalu ketakutan, Qiu Jian sangat pengecut sehingga dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jun Jiu mengangkat tangannya, dan ular-ular itu merangkak turun dari Qiu Jian satu demi satu. Kehilangan dukungan dari ular, Qiu Jian jatuh ke tanah lebih dulu. Suara dentuman itu membuat orang merasa kesakitan padanya. Tanpa penutup ular, tubuh Qiu Jian yang berdarah dan menyedihkan terlihat, yang membuat orang merasa ngeri dan mual. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, ada lubang-lubang berisi darah, dan bentuknya hampir tidak manusiawi. Wajah Hong Ying berubah, metode yang kejam. Jadi bagaimana jika itu racun? Mengapa kamu tidak takut dan menuruti perintahmu dan menyerahkan Qiu Jian? Wu Ziling berkata dengan nada menghina. Setelah mendengar ini, Hong Yue segera menegakkan punggungnya dan mendapatkan kembali kesombongan dan kepercayaan dirinya. Ya, bukankah Jun Jiu takut dan dengan patuh menyerahkan Qiu Jian? Tidak ada yang perlu ditakutkan dari orang yang pemalu, jadi apa yang dia takuti? Hong Ying dengan bangga membusungkan payudaranya yang montok. Dia menatap Jun Jiu dengan sinis dan berkata, Mo Yue, aku ingin kamu mengantarkan orang itu kepadaku secara langsung. Oh, kamu ingin, Qiu Jian? Kan, datang dan ambil sendiri. Ayo kita lakukan. Setelah mengatakan itu, Jun Jiu membuat gerakan kilat. Dengan satu tendangan,
Angin kencang menyapu Qiu Jian, menyebabkan Qiu Jian berguling dan terlempar dari tebing. Mendengar teriakan Qiu Jian, semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Jun Jiu benar-benar menendang Qiu Jian dari tebing. Si Ji memandang mereka. Dengan dingin, Jun Jiu menjentikkan jarinya, "Ayo." Ular-ular itu mematuhi perintah dan mengerumuni Hong Yao dan yang lainnya. Meskipun mereka hanya ular binatang roh tingkat rendah, jumlah ratusan ular yang padat masih membuat Hong Yao dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka, dan mereka dengan cepat mundur dan menghunus. Pedang, Jun Jiu melirik mereka, lalu berbalik untuk melihat ke bawah tebing. Dia berkata, "Ayo turun juga." "Turun." Sui Qingyu akhirnya pulih dari tendangan kasar Jun Jiu. Mendengar perkataan Jun Jiu, dia kaget sekaligus bingung. "Jun Jiu, kotak pantom Phoenix mengarah ke dasar tebing ini. Kakak seniorku dan yang lainnya juga ada di bawah. Jika kamu tidak bisa turun, terserah kamu, Tuan Istana Air." "King Jun, Fu Lin Suang, ayo pergi." Setelah mengatakan itu, Jun Jiu bahkan tidak melihat ke arah Sui Qingyu, dia melompat dari tebing terlebih dahulu. Melihat Jun Jiu benar-benar melompat-lompat, King Jun dan Fu Lin Suang mengikutinya tanpa ragu-ragu. Sui Qingyu sedikit bingung. Melihat ini, Ban Yun buru-buru bertanya, "Tuan Istana, apakah kita ingin turun juga?" Petik 2. Apa yang kamu inginkan? Kita harus turun. Aku tidak akan membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mata Sui Qingyu muram, dia melirik pria dan kuda Hong Yue dan Wu Ziling, dan melompat dari tebing dalam 2 langkah. "Ayo pergi." Kakak laki-laki dan yang lainnya melompat dari tebing. Apakah mereka bunuh diri? Pearl buru-buru mengejarnya ke tepi tebing. Ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat Jun Jiu dan yang lainnya benar-benar melompat, mereka tampak bingung dan tidak percaya. Tebing ini tak terduga, kalau gegabah melompat darinya, apalagi selain mencari kematian. Qin Zilu mendekat, mengerutkan kening, dan berkata, "Ayo turun juga." Kakak laki-laki, apa yang kamu katakan?" Para murid pavilion Wanyin tercengang. Qin Zilu tidak punya penjelasan. Dia melambai dan mengambil pohon anggur yang lebat dari udara, menarik Qin Zilu dan berkata, "Ambil pohon anggur itu dan ayo turun perlahan. Mereka yang bisa berjalan bisa pergi, dan mereka yang tidak bisa berjalan akan tetap di atas sana untuk mengejar." Setelah itu mengatakan itu, dia tidak menunggu para murid bereaksi. Mereka mengambil tanaman merambat dan melompat turun. Semua murid melihatnya dengan kaget. "Kamu melihatku dan aku melihatmu." Akhirnya, Zuer mengertakkan gigi dan menghentakkan kakinya, "Ayo pergi juga. Kita tidak bisa membiarkan kakak laki-laki mengambil risiko sendirian. Jangan lupa bahwa kita masih harus menyelamatkan kakak perempuan." Hong Yao, Wu Ziling dan yang lainnya berhasil menyingkirkan ular itu. Ketika mereka berada dalam kelompok, mereka mendongak dan melihat sekelompok murid dari pavilion Wanyin melompat dari tebing. Saat ini, hanya mereka yang tersisa di tepi tebing. Wu Ziling sedikit terkejut, di mana orang-orangnya? Mereka melompat dari tebing, kalian harus mengikuti. Mungkin disinilah harta rahasia Raja Mayat hidup disembunyikan. Kita perlu mendapatkan kotak Phoenix suara hantu, dan kita perlu mendapatkan metode rahasianya juga. Kita tidak boleh membiarkan mereka memimpin. Wu Zu mengirim pesan ke rahasia tersebut dan memerintahkan Wu Ziling dan Hong Ying untuk menindaklanjutinya. Dia dan Du Buqing berdiri berdampingan di udara, saling memandang dengan mata tajam dan menyeramkan. Du Buqing berkata, "Tampaknya hal-hal yang akan diperoleh Guru Lu akan segera diperoleh." Wu Zu berkata, "Tuan Dugu, orang-orang kecil ini saja tidak cukup. Anda dan saya harus turun dan melihat bersama. Kebetulan aku juga penasaran, apakah ini abadi? Orang macam apa Raja Roh itu? Dan Sui Qingyu, kau dan aku bisa membunuhnya di sini berturut-turut." "Seperti yang kuinginkan." Du Buqing mencibir dengan galak, dengan nada membunuh. Niat di matanya, dia berkata, "Biarkan tebing ini menjadi tempat pemakaman Sui Qingyu, Mo Yue dan yang lainnya." Di atas tebing, tanaman merambat yang hijau dan lebat menutupi tebing seperti tirai, yang bisa digunakan Jun Jiu dan yang lainnya untuk turun. Namun tidak lama setelah berjalan, Jun Jiu menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dia mengerutkan kening dan menatap dingin ke arah tanaman merambat yang dia pegang di telapak tangannya. Suhu tanaman itu sendiri sangat dingin, belum lagi kurangnya sinar matahari di tempat gelap di mana angin pegunungan yang dingin bertiup. Namun saat dia turun, tanaman merambat di tangannya menjadi sedikit panas.
Apa yang terjadi? Junjiu mencurahkan kekuatan spiritualnya untuk membungkus tanaman merambat ini, dan dia sangat menyadarinya. Ada yang salah dengan tanaman merambat ini. Junjiu segera berkata, hati-hati. Tanaman merambat ini memiliki. Saat dia selesai berbicara, tanaman merambat di tangannya tiba-tiba mulai bergetar. Ada suara mencicit di udara, dan dua tanaman merambat melingkari kakinya dengan erat. Dalam sekejap mata, tanaman merambat yang lebat datang ke arah Junjiu dengan cakar dan taringnya, dan mereka membungkus dan mencekik Junjiu. Bersambung,